Perkenalkan, namaku Rido. Umur 28 tahun dan sudah menikah. Profesiku seorang satpam pada perusahaan asing yang ada di kotaku. Sedang istriku sudah hampir 2 tahun bekerja di luar negeri sebagai TKW. Anehnya, aku tetap tinggal bersama mertua. Alasannya, karena kehendak dan perintah ayah mertua, untuk membantu dan menjaga ibu mertua, musabab ayah itu bekerja di luar pulau, dan jarang pulang. Gak enak sih, masak istri gak ada, tapi aku tetap tinggal di rumah mertua. Bersama ibu lagi. Takutnya, akan muncul fitnah yang gak kayak gitu kan. Tapi dalam perjalanannya, memang godaan itu datang, dan sulit dihindari kalau membagi rasa bersama mertua itu benar-benar terjadi. Yuk, simak saja kisah menariknya. 2 minggu sudah, ayah mertuaku ada di rumah, setelah 3 bulan lamanya berada di tempat kerja sebagai mandor bangunan di luar pulau. Meski beberapa hari lagi ayah akan kembali berangkat kerja, sekaligus untuk merolling waktu ke istri mudanya, tetapi aku sudah merasa senang melihatnya. Sebenci apapun, namanya suami istri, akan terlihat bahagia daripada dengan yang berlabel tak jelas statusnya, begitu kan ungkapan rasa senangku melihat ayah dan ibu kembali rukun bersatu. Oh ya, ayah mertuaku memang beristri 2, dan gegara itu ibu mertua ngambul abis-habisan, bahkan beberapa lamanya sampai gak saling sapa. Makanya, kalau sekarang sudah ada perdamaian, hatiku juga merasa senang. Kesempatan baik ini aku gunakan untuk menyampaikan unek-unekku kepada ayah. Aku berencana mau pindah kos, karena aku ingin memperbaiki diri, setelah beberapa bulan ini terus-terusan membagi rasa bersama ibu mertua. Ayah, mumpung ini ada kesempatan, bolehkan aku bicara? Kayak gitu kan, kataku mengawali pembicaraan. Ada apa do? Sampaikan saja, jika itu bisa membuat hatimu lebih tenang. Begitu jawab ayah terdengar bijaksana. Mulai minggu besok, Rido ingin coba latihan hidup mandiri. Rido mau ngekos di dekat tempat kerja. Ujarku yang seketika itu membungkam keasyikan obrolannya bersama ibu, bahkan memindahkan suasana senang menjadi hening dan penuh tanda tanya. Memang? Kenapa? Kan ayah sudah bilang, tak perlu cari kos, tinggal di rumah ini saja, sekalian bisa bantu-bantu dan menjaga ibumu. Jawab ayah yang kupikir banyak basa-basinya. Iya, sebenarnya ya, tapi Rido ingin tahu rasanya hidup ngekos. Keduanya, dulu Rido kesini karena mengikuti Ayuni. Tapi sekarang Ayuni tak ada respek lagi, jadi ya mau gimana lagi. Kayak gitu jawabku. Tapi, tiba-tiba dari arah belakang ibu mertua nyaut, di sana ada cewek barunya kali. Jelek, suara itu seperti menimpuk mukaku. Padahal selama ini ia tahu, hampir semua perhatianku tercurah untuknya, mana ada aku main-main dengan orang lain. Tapi gak apa-apa, aku tak menyaut meski sepatah kata. Aku tahu, ucapan itu sebuah ekspresi dari sikapnya yang tidak setuju atas rencana kepindahanku. Ayah langsung menoleh ke arahnya, ada wajah heran dan mungkin hatinya bertanya-tanya. Tapi sudah rembuan sama Ayuni kan? Tanya ayah melanjutkan perbincangan. Belum ayah, karena Ayuni tak pernah bisa dihubungi, jadi ini adalah keputusanku sendiri. Sejenak ayah terdiam, seolah ada yang difikirkan tetapi sulit untuk diungkapkan. Memang Rido ada masalah dengan Ayuni? Tanya ayah lagi. Iya ya, 2 bulan yang lalu kontrak pertamanya habis, dan aku memintanya untuk pulang, tetapi ia tidak mau, malah memperpanjang kontrak kerjanya yang kedua. Jawabku sekedar memberitahu. Jadi, aku minta izin pada ayah, mulai besok aku sudah tinggal di kos baru. Tegasku mengulangi. Terus, siapa yang menjaga ibumu kalau ayah berada di tempat kerja? Tanya ayah. Kenapa ayah bingung memikirkan siapa yang menjagaku? Terus ayah pikir selama ini yang menjaga siapa? Saut ibu yang mulai kelihatan marahnya. Aku tahu, sebenarnya ia marah kepadaku,
ia pasti tak menyetujui aku pindah ke kos itu, cuma ia lampiaskan kepada ayah mertuaku. Nanti sekali waktu, Ridho akan menengok ke sini ayah, atau panggil pembantu biar ibu ada temannya. Usulanku, aku tak butuh teman, sudahlah pergi semua saja kalau memang gak kerasan hidup bersamaku di sini. Ungkap ibu tambah seru lagi. Aku langsung terdiam bagai patung. Tetapi hatiku merasakan ada bagian aneh yang ibu ucapkan. Ia memperlihatkan rasa kesalnya atas rencanaku, juga ditinggal ayah untuk kembali ke tempat kerja sekaligus merolling jatah waktunya untuk istri keduanya. Berat memang, tapi harus tetap kucoba. Aku siapkan mental untuk menghadapi berbagai kendala nantinya. Minggu pagi aku bersiap pindah ke tempat kos baruku. Aku hanya membawa sebagian pakaian dan beberapa peralatan penting yang aku butuhkan. Tapi keberangkatanku yang kuanggap biasa ini, justru ditanggapi luar biasa oleh ibu mertua. Layaknya aku yang mau berangkat perang, iringan tangis sendu pun cukup merisaukan hatiku pagi itu. Ayah mertua hanya bengong menyaksikan sikap ibu mertua yang overprotektif kepadaku. Mungkin ayah tak begitu paham akan dalamnya cinta ibu mertua yang terpendam dalam hatinya. Maaf ya, aku bukan saja menantumu, tapi aku juga pesaingmu. Begitu kan kata hatiku. Setelah sarapan pagi, aku bersiap untuk berangkat. Aku naik motor dengan membawa perlengkapan seadanya. Tak kuduga ternyata ayah dan ibu mertua malah minta ikut mengantarku. Ibulah yang terkesan agak memaksa, karena ingin tahu lokasi dan situasi tempat kosku. Aku sudah menduga, ibu tak akan rela begitu saja melepasku. Dari sorot matanya, aku bisa menangkap apa yang ada dalam isi hatinya. Sebab sejujurnya, aku juga masih sangat berat meninggalkannya. Inilah mungkin yang namanya cinta itu buta. Setiba di kamar kosku, ayah dan ibu kaget, seperti tak percaya kalau aku akan kerasan tinggal di tempat yang sederhana ini. Ada yang seperti mengganjal dalam hatinya, tetapi tak insaf diucapkannya. Mata ibu mertua berkaca-kaca, kemudian katanya, "Kamu yakin sanggup Do untuk tinggal di sini?" Aku akan mencobanya, semoga di tempat ini dapat kutemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jawabku, entah disengaja atau apa, ayah mertuaku tiba-tiba minta waktu untuk keluar sebentar membeli sesuatu. Dan kesempatan ini dimanfaatkan ibu untuk meluapkan isi hatinya. Aku yang berusaha menghindar, tak mampu jua menahannya. Dengan agresifnya ia melakukan seperti kebiasaannya. Bahkan, sempat-sempatnya minta difanasi mesin penumbuh padinya. Sampai menjelang kembalinya ayah mertua, ibu masih belum menghentikan aksinya. "Bu, sudah, jangan sampai kemana-mana, kayak gitu kan," kataku. Baru setelah mendengar suara motor, ibu mau melepaskannya. Ia segera merafikan dirinya. Bersyukurnya, tak lama kemudian ayah mengajaknya pulang. Loong, aku bisa terbebas dari luapan emosinya, tetapi jujur, akhirnya meninggalkan ketegangan yang tak mudah aku redakan. "Kamu harus pulang Do, jika hatimu merasa tak kerasan tinggal di sini," ucap ibu mertua sebelum masuk ke mobilnya. Aku hanya diam, sebab aku tak berani menjanjikan. Sungguh, sama istriku saja tak seberat ini yang aku rasa. Ternyata melepas cinta yang lagi tumbuh itu memang teramat berat, sama beratnya dengan menahan keinginan untuk tidak melakukan yang begituan. Do, kamu harus bersabar, suatu saat kebahagiaan itu akan kamu dapat dengan cara yang berbeda. Pesan ayah mertua saat menghidupkan kendaraannya. Aku tahu, dalam hatinya merasa tak mampu melihat kondisiku yang akan jauh berbeda dengan keadaan di rumahnya. Tapi demi kebaikan, semua ini harus aku coba. Malam hari di kamar kosku. Baru saja kurebahkan tubuhku di atas matras, tiba-tiba notif WA aku berbunyi. Kulihat ibu mertua yang kirim WA. Memang kuakui, begini beratnya malam pertama tinggal sendiri di kamar kos yang sempit dan pengap. Seperti orang bingung,
bahkan cukup stres. Tentu semuanya butuh adaptasi. Gimana Do? Sudah bubukkah? Atau lagi ngelamun? Gitu kan tanyanya. Kok bisa tulis WA? Kemana ayah? Tanyaku memastikan keadaan. Ayah sudah tidur pulas, tadi ku masakkan oseng kangkung, biar tambah ngantuknya. Balasnya, aku gak bisa tidur, mata ini sulit aku pejamkan, ada yang tak bisa hilang dari alis mataku. Tulisku, aku juga, tak bisa sedikit saja melepaskan bayangan, di sudut-sudut kamar ini penuh dengan gambarmu. Tulisnya lagi, aku ingin kehangatanmu Do, pintanya. Ah, kan masih ada ayah, itu saja dinikmati. Kataku, tetap saja gak sama seperti yang kamu punya. Tulisnya, lusa ayah sudah kembali ke tempat kerja, pasti aku akan sangat kesepian. Kuharap kamu mau kembali ke rumah. Tambah tulisnya, aku sengaja gak balas WA-nya. Kupikir tak ada gunanya aku pindah kos jika terus saja menjalin komunikasi untuk saling curhat. Bikin nambah beban pikiran dan perasaan. 2 hari setelah ayah berangkat, kupikir semua sudah selesai, tapi ternyata ibu mertua justru yang bertandang ke tempat kosku, dengan modus nganter stok makanan. Tapi instingku berkata, bahwa kehadirannya akan membawa dampak yang luar biasa. Pasti akan terjadi apa-apa di belakangnya. Dan benar, hanya 10 menit saja ia diam bertahan, tetapi setelahnya kebiasaan memintanya pun letusan terjadi. Dengan dalih rasa kangen, maka semua daya dan upaya pun dikerahkannya. Ah, sabar dikit kenapa, biar sama-sama enuk dirasa. Pintaku setelah ibu seperti kerasuhan siluman banteng ketaton. Ia negar-negar sakar PDW. Jangan larang-larang aku, ini kesempatanku, ini kebebasanku. Jawabnya tanpa memperhatikan permintaanku. Mulanya aku heran dengan sikap berlebihannya itu, tapi lama-lama akhirnya aku manut juga. 3 kali angkatan masih kurang, aku pun keluarin tenaga ekstra, hingga ia pasrah tak berdaya. Kapokmu kapan, batinku? Begitulah awal mula kejadiannya, dan untuk berikutnya kami tinggal mengatur waktu dan kesempatannya. Maksudku, kami sudah saling paham dan saling mengerti. Bahkan semua itu sudah terwujud berulang-ulang dan berkali-kali. Kami menjalani cukup lama, sampai akhirnya istriku pulang dari luar negeri, dan ia kuboyong ke tempat kosku. Bersyukurnya, 3 bulan berikutnya istriku Halim. Dan seperti mendapat hidayah, aku mulai sadar, aku bisa bertobat, tak akan mengulangi apapun godaannya. Anehnya lagi, kini ayah bisa berlaku lebih adil dalam membagi waktu, hampir tiap minggu bisa pulang mengendangi sawahnya yang haus akan pengairan. Jadi, hidupku lebih tenang, meski tak kupungkiri, rasa bersalah kadang datang menghantui. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.